Tolong dikasih tahu kalau saya jatuh ya. Jatuh. Ya jadi kalau nggak dikasih tahu berjalan terus YouTube saya, tapi nggak kedengaran sama stasiun yang lainnya. Ya terima kasih Bang Wiro ya, terima kasih Bang Wiro. Silakan duduk. Jamaah yang saya hormati di pagi hari, di dalam Islam kalender di Padang sangat penting. Karena apa? Karena dengan kalender itu umat dapat mengetahui hari-hari yang dianjurkan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk itu Islam mendasarkan penanggalan harinya kepada perjalanan bulan agar umat manusia mudah menghitung, sedangkan ketentuan ibadah juga didasarkan pada hitungan bulan tersebut. Nah, kalender itu lebih dikenal dengan nama kalender Komariah. Ya. Jamaah yang hormat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kalender Komariah disempurnakan dengan tahunnya yang didasarkan pada peristiwa Hijriah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalender tersebut kemudian lebih dikenal lagi dengan nama kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi bagaimana ceritanya? Nah, saya hitung ya nanti. Tercatatnya kalender Masehi jamaah yang hormat ketika Nabi Isa mau lahir. Jadi tanggal 25 menyambut Nabi Isa lahir, disitulah dihitung mulailah tanggal 1 Januari. Jamaah yang hormat di situ itu. Ya. Jadi sangatlah rugi orang yang tidak memperhitungkan waktu di dalam kehidupan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bamblasnya dulu mah nggak ada kalender Hijriah, nggak ada kalender Masehi. Blank we. Mulai Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi sudah ada. Ya. Jeda-jeda sekian udah nggak terhitung lah. Belum ada kalender. Ya. Jadi pada saat itu jamaah yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah, di situ sudah tercatat kalender tahun 1445 Hijriah. Sedangkan jamaah yang saya hormati pada saat Nabi Isa lahir, ya, yaitu sudah tercatat tanggal 1 Januari tahun 2023, sekarang 2024. Jadi umur Nabi Isa itu panjang. Dari lahir Nabi Isa sampai sekarang jamaah sudah tahun 2023. Jadi umur yang paling panjang Nabi Isa. Karena Nabi Isa belum meninggal dunia. Diangkat ke langit ketika usia 33 tahun jamaah yang hormat pada saat itu. Jadi sampai sekarang sudah 2023. Nah jamaah, rugilah orang yang tidak memperhitungkan waktu di dalam hidupnya di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya tetap di dalam kesabaran. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, di masa kejayaan Islam, kalender Hijriah pernah mendunia menjadi kalender internasional yang berkibar dari timur hingga ke barat. Akan tetapi jamaah kalender itu kemudian surut sampai sekarang umat Islam juga tidak tahu tanggal berapa. Maka saya mengingatkan terus jamaah yang saya hormati dengan kalender Islam tersebut.
Sejalan dengan surutnya kejayaan umat Islam, lalulah muncullah jamaah yang saya hormati kejayaan dari Barat. Dan kalender Masehi pun ikut pula jaya dan mendunia. Jadi kita ingatnya kepada kalender Masehi. Apalagi yang mempunyai gaji. Yang ditunggu adalah tanggal 1 gitu. Tanggal 1 saya punya uang. Diancokan ke tanggal 1 saya punya uang, ada gajian. Budak minta duit ke tanggal hiji saya boga duit. Itu sudah mendunia jamaah. Anu boga gaji, dan saya mah teu boga gaji. Tanggal hiji. Nah itu. Nah di wilayah Nusantara jamaah kalender Hijriah pernah menjadi kalender nasional. Terutama di Pulau Jawa, Sumatera, dan sekitarnya jamaah. Yakni di masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh dan kejayaan Kerajaan Islam di Mataram di Jawa jamaah. Akan tetapi setelah Belanda menjajah Indonesia beratus-ratus tahun lamanya jamaah, kalender Hijriah ikut terjajah dan berganti dengan kalender Masehi. Ya. Umat Islam yang jumlahnya mayoritas di negeri ini kita banyak terpengaruh oleh kalender Masehi. Tanpa terasa ini jamaah, disadari ataupun tidak. Mereka lebih suka dan lebih hafal kalender Masehi tanpa terasa. Mereka lebih suka dan lebih hafal akan kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Nah, yang demikian dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di kantor, di majelis-majelis taklid, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, kalender Masehi lebih ditonjolkan daripada kalender Hijriah. Bahkan banyak kalender yang tidak mencantumkan kalender Hijriah di sampingnya. Mengapa umat Islam lebih menyukai kalender Masehi daripada kalender Hijriah? Pertanyaannya ironis sekali jemaah. Kita sebagai umat Muslim, jamaah yang saya hormati, hal tersebut dikarenakan yang pertama kita belum menghayati bahwa kalender Masehi hanya merupakan hitungan tahun semata. Ingat, kita tidak menyadari bahwa kita perlu mengetahui hari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup ini. Seperti hari-hari untuk berpuasa pada setiap 3 hari di pertengahan bulan, begitu jamaah yang hormat. Puasa sunnah Muharram, puasa sunnah Sya'ban, puasa wajib di bulan Ramadan, puasa sunnah Syawal, puasa sunnah di awal bulan Zulhijjah, sholat hari raya Idul Fitri, dan hari-hari ibadah haji karena tidak menggunakan kalender Hijriah. Kita sering lupa akan hari-hari ibadah itu. Bila kita cermati jamaah dengan baik dan kita hubungkan dengan ibadah-ibadah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalender Masehi itu tidak ada hubungannya dengan perhitungan hari ibadah umat Islam. Ini mengakibatkan orang Islam tidak mengetahui atau sering lupa terhadap hari-hari di mana ia dianjurkan beribadah oleh agamanya. Ya, begitu jamaah yang saya hormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk mengabdi kepadanya. Maka karena itu Dia menciptakan hari dan bulan erat hubungannya dengan waktu ibadah. Allah menciptakan wajah bulan dari pandangan makhluk bumi di dalam bentuk yang berbeda-beda. Dari bentuk sabit menjadi bulan purnama yang indah,
Kemudian kembali ke bentuk sabit lagi sehingga genaplah lamanya antara 29 hari sampai atau 30 hari. Nah, yang demikian itu jamaah agar umat manusia dapat menghitung hari dari awal hingga akhir bulan. Dan peralihannya serta di hari serta bulan apa mereka diperintahkan beribadah. Maka seorang muslim yang mengetahui peralihan hari dan bulan itu, ia akan mudah jamaah mengingat hari dan bulan untuk beribadah. Ya, karena itu jamaah yang saya hormati, marilah kita mengutamakan kalender Hijriah agar kita mengetahui secara jelas hari dan bulan ibadah. Bagaikan jelasnya memandang benda di siang hari, sehingga kita tidak pernah lupa akan amal-amal yang mulia ini. Kita kembali dalam Al-Quran jamaah yang saya hormati, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ini tercatat dalam surat Al-Baqarah jamaah ayat 189 seperti itu. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, sebab yang kedua yang menjadikan kita lebih menyukai kalender Masehi daripada kalender Hijriah ialah karena kita tidak menyadari bahwa kalender Masehi itu didasarkan pada kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang oleh umat Nasrani dianggap sebagai Tuhan. Tentunya jamaah, kalender tersebut dipengaruhi oleh agama itu, seperti peringatan Natal, peringatan Tahun Baru Masehi. Jika kita ikut memeriahkan Natal dan Tahun Baru Masehi, berarti kita ikut meriahkan hari raya mereka. Terlebih lagi jamaah, bila kita ikut menghadiri kegiatan Natal dan mengucapkan selamat Natal secara sadar, tentu ini berarti kita telah terjerumus jauh ke dalam arus perbuatan syirik. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini Islam sangat keras terhadap perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan perbuatan yang paling besar dosanya. Karena itu segala sesuatu yang berbau syirik, termasuk menghadiri perayaan Natal, kebaktian dan lain-lain, dilarang di dalam Islam. Bahkan larangan itu telah ditegaskan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI jamaah. Masalah ibadah lakum dinukum waliyadin, kita tidak boleh ikut-ikutan. Dan saya tidak melarang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma'a. Wala anabidu ma batum wala antum abiduna ma'a. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak perlu ikut-ikutan. Maka dari itu jamaah yang saya hormati, marilah kita menyadari bahwa di dalam kalender Masehi itu terdapat pengaruh agama lain yang jika kita tidak berhati-hati maka akan tergelincir ke dalam lumpur-lumpur kemusyrikan. Allahu Akbar. Agama Islam sangat tegas jamaah melarang umatnya mengikuti agama lain. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamamu. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini ayat-ayat sebelumnya di dalam surat tersebut telah menegaskan berulang-ulang bahwa umat Islam bukanlah penyembah agama non-muslim dan non-muslim bukan pula penyembah agama Islam. Sebab yang ketiga jamaah yang saya hormati, yang menyebabkan kita lebih mencintai kalender Masehi daripada kalender Hijriah ialah karena kita kurang mencermati bahwa setiap tahun baru pada kalender Masehi lebih menonjolkan hura-hura. Bahkan sering menjerumuskan kepada kemaksiatan dan pelanggaran hukum. Akibatnya tanpa sadar kita pun ikut-ikutan memeriahkan tahun baru yang telah tercemari perbuatan hura-hura dan kemaksiatan itu.
Islam mendasarkan awal tahunnya pada peristiwa Hijriah jamaah yang saya hormati Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Agar umat Islam senantiasa mengenang dan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut yang telah dapat mengubah peta baru di dalam sejarah dunia. Maka untuk itu, mari kita mewaspadai setiap pesta tahun baru yang penuh dengan hura-hura itu. Kita hindari segala sesuatu yang melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita jamaah yang saya hormati renungi peristiwa tahun Hijriah agar dapat memperoleh hikmah-hikmahnya sehingga diri kita semua lebih dekat dengan Allah di dalam hal hura-hura. Bagaimana Nabi Muhammad SAW nanti malam sudah disiapkan, mungkin jamaah yang saya hormati segala yang akan membuang uang. Sudah disiapkan nanti malam jamaah yang saya hormati trompet. Sudah disiapkan jamaah yang saya hormati petasan yang harganya bukan murah. Dibakar seketika jamaah yang saya hormati pada pukul 12. Habis uang. Di samping kita masih banyak orang yang membutuhkan uang. Dibakar malam itu. Habis burung-burung mati semua di atas di langit jamaah yang saya hormati. Bukan itu mubadir. Saya mubadir. Saya sudah sampaikan berulang-ulang. Mudah-mudahan jamaah kita renungkan dengan tibanya tahun baru ini kita bukan panjang usia tetapi mengurangi. Yang ngeri sekali jamaah yang saya hormati membeli petasan dengan rokok, rokoknya dilemparkan, petasannya dimakan, ditiup, jebur. Yang ngeri lagi tangannya putus. Begitu jamaah. Ironisnya jamaah beli petasan pengnyunutkeun ku batur manehna nyocokan ceuli beli petasan harganya pembeli ke petasan pengnyunutkeun ku maneh sekalian urang nu meulina maneh batur nu nyunutna ceuli urang ditutupan kan lieur. Jauhilah olehmu bersenang-senang berhura-hura karena sesungguhnya hamba Allah itu bukanlah mereka yang hidup dengan bersenang-senang berhura-hura. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, sebab yang keempat yang menjadikan kita lebih mengutamakan kalender Masehi daripada kalender Hijriah ialah karena begitu kuatnya pengaruh kalender Masehi di dalam kehidupan global internasional sehingga kita merasa sulit menghindar dari kalender Masehi itu. Akibatnya jamaah, kuatnya pengaruh itu makin lama kita makin lupa terhadap kalender sendiri. Maka dari itu jamaah yang saya hormati, marilah kita berhati-hati terhadap pengaruh kalender Masehi. Jangan sampai kita lupa terhadap kalender sendiri yang penuh hikmah itu. Kalaupun kalender Masehi sulit dihindari dan tidak mungkin dapat dihindari, maka gunakanlah dua kalender itu dan utamakan mana yang lebih banyak mengandung hikmah di dalam hidup kita. Jamaah yang saya hormati, di dalam menghadapi pesta tahun baru Masehi besok, maka kita hendaknya tidak ikut-ikutan dan terpengaruh oleh pesta hura-hura itu. Sebaliknya, kita imbangi hal itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti pengajian, diskusi, training keislaman, kegiatan sosial kemasyarakatan, masih banyak jamaah yang saya hormati yang kita laksanakan. Maka dengan demikian kita akan senantiasa jamaah memperoleh hikmah dan pahala di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Nah, dari uraian pagi ini jamaah kita simpulkan, pertama, kalender Masehi hanya merupakan hitungan tahun semata. Kedua, kalender Hijriah merupakan kalender. Saya repeat jamaah. Ya. Yang kedua, kalender Hijriah merupakan kalender yang banyak mengandung hikmah dan nilai ibadah.
Itu jamaah ya. Sebagai penutup yang terakhir, mari kita cermati kalender Masehi dan kita utamakan kalender Islam agar kita tidak lupa terhadap hari dan bulan ibadah serta waktu-waktu yang di dalamnya kita dapat memperoleh banyak hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ya Allah, panjangkanlah usia kami disertai dengan amal-amal yang baik. Mudah-mudahan tahun yang baru ini kita akan meningkat yang lebih baik lagi, jamaah yang selamat. Oke, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada user-user yang telah hadir di pagi hari ini. AA Otong, Ali Imron Sumut, Bunda Arianti, Ziki, di Bandung Ziki ya. Syukur Ziki di Bandung mah. Kemudian Epica yang dari Jakarta, terima kasih ya. Kemudian siapa lagi? ZR Langga, terima kasih. Siapa lagi? Layang Gumintir juga terima kasih. Bang Wiro, terima kasih Bang Wiro. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada seluruh anggota sahabat Kultum Insani, terima kasih di pagi hari ini yang telah mengikuti Kultum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat. Maka dari itu saya kembalikan kepada net control station, yaitu Bunda Arianti bersama teh itu. Silakan di frekuensi dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz. Dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberkahi dengan kesehatan, alhamdulillah insyaallah, dan diberkahi dengan rezeki, insyaallah rezekinya barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insyaallah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.